يا إمام الرسل يا سندي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أحسن الخالقين. اللهم صل على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Bersama kita hormati Bapak Manajer atau yang mewakili, yaitu Bapak Riswanto. Kemudian bersama kita hormati Koordinator Imam Bapak Al-Ustaz Nazri dan seluruh para imam yang hadir. Mudah-mudahan para imam dan guru-guru kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ketua Yasinan Akbar, Ketua Panitia, para orang tua yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak dan ibu yang kecil tidak saya sebutkan nama, yang besar tidak kita himbau gelar. Mudah-mudahan yang hadir saat ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih berkenan menitipkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga nikmat dan karunia Allah jualah yang dapat mempertemukan kita pada siang hari ini dalam rangkaian acara Yasinan Akbar. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini nanti kembali ke rumah masing-masing bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini acara paling ujung ini Pak. Sudah acara dari awal tadi Pak banyak kita lalui, ini acara terakhir. Jadi saya kalau udah terakhir ini, saya lihat kondisinya. Kalau ibu-ibunya banyak sudah melayang, pikirannya maksudnya sudah terpikir yang di rumah, kok lama kali yang pulang. Kalau kurang fokus saya lihat nanti ceramahnya 15 menit. Tapi kalau nampaknya masih bisa fokus, kemungkinan bisa 1 jam. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena di sebelah kiri saya sudah ada spanduk. Walaupun kata panitia antara tema sama ayat nggak nyambung, kita nyambung kan?
Satu, coba kita bertafakur sejenak terhadap diri kita masing-masing. Mengapa Allah masih memberikan kita nikmat hidup sampai detik ini? Kenapa masih hidup kita sampai saat ini? Itu perlu kita tafakurkan. Mungkin ada yang menjawab, ya saya ini masih hidup karena saya masih muda. Tapi jawaban ini tidak benar adanya. Karena berapa banyak orang yang usianya jauh lebih muda dari kita, tapi nyatanya sudah dipanggil oleh Allah. Lalu ada juga yang komentar, saya ini masih hidup karena saya ini rajin berolahraga. Maka tubuh saya selalu fit, terjaga kebugarannya, jarang sakit, maka saya masih hidup. Namun ini pun tidak benar adanya. Karena dapat kita saksikan betapa banyak atlet yang mati sedang lagi berolahraga. Betul, Bu? Lalu ada juga yang bilang, saya ini masih hidup karena saya ini seorang dokter. Ngerti saya masalah kesehatan itu. Mana yang membuat tubuh semakin sehat, mana yang menyebabkan tubuh kita bisa menurun kesehatannya. Saya tahu ilmunya, saya orang kedokteran. Tapi ini pun tidak benar adanya. Saya kasih contoh. Dulu Bapak Ibu ada di televisi, acaranya kalau saya tak salah Dr. Oz. Betul. Siapa yang bawa acara itu yang pertama? Namanya Dr. Rian Tamrin, orang Pekanbaru, Pak. Boleh dicek nanti di Google. Sekarang mana Dr. Rian Tamrinnya? Sudah duluan dipanggil Allah, meninggal sudah. Usia waktu itu 35 tahun. Masih muda, dokter, ngerti kesehatan, tapi sudah duluan dipanggil oleh Allah. Jadi kenapa kita masih hidup sampai detik ini? Bukan karena kita dokter, bukan karena ngerti tentang masalah kesehatan, bukan karena rajin jogging atau olahraga, bukan karena usia kita masih muda. Tapi ayat yang mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang membuat kehidupan. Kenapa ada hidup, ada mati? Allah mau menguji kamu, siapa yang melakukan amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Kita masih hidup sampai detik ini adalah karena kita dikasih kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh. Makanya masih hidup. Jadi kalau ada orang hidup gak mau beramal saleh, ini berarti orang yang rugi. Kata Nabi dalam hadisnya demikian, "La min ahadin yamutu illa nadamun." Tidaklah salah seorang di antaramu meninggal dunia kecuali dia rugi, kata Nabi. Sahabat bertanya, "Wa ma nadamakuhu ya Rasulullah?" Siapakah orang yang engkau katakan itu termasuk yang merugi ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, kalaulah dia orang baik ini meninggal dunia, maka yang baik ini masih rugi, kata Nabi. Kenapa tidak dia tambah amal kebaikannya ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia orang jahat, maka ini lebih rugi lagi, kata Nabi. Kenapa tidak bertaubat sebelum datang ajal menjemput? Jadi kalau ada orang hidup gak mau beramal, berarti dia gak paham kenapa dia masih hidup. Gak ngerti dia tuh apa hidup itu. Gagal paham dia tentang kehidupan ini. Maka dalam sendi-sendi kehidupan kita harus ada nilai-nilai ibadah. Ada satu ungkapan indah dari ulama tasawuf. Kalimatnya berbunyi, dawamun ubudiyah zahiran wa batinan. Yaitu senantiasa, dawam dia, setiap saat dia,
tidak putus terus beribadah kepada Allah secara zahir maupun batinnya. Caranya bagaimana? Dawamun huduril qalbi ma'a Allah. Caranya hadirkan hatimu senantiasa beserta merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sanggup musyahadah, muraqabah pun jadi. Insya Allah setiap langkah kehidupan kita ada nilai-nilai ibadahnya. Untuk itulah kita hidup. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam melakukan kehidupan di dunia ini, dalam hal beribadah tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Ada yang kaitannya langsung kepada Allah, ada yang kaitannya itu kepada Allah tapi melalui manusia. Itu yang kita bilang hablum minallah wa hablum minan nas. Contoh, kita mesti mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat beriman kan 3. Betul Bu? 1, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang pertama itu langsung dia kepada Allah, syahadat tauhid. Sedangkan syahadat rasul itu kaitannya dengan manusia, Pak, karena rasul kita manusia. Betul? Maka ibadah itu pasti ada hablum minallah, ada hablum minannas. Syarat beriman kedua apa? Tasdiqun bil qalbi. Tasdikkan dengan hati. Karena kata Allah kalau nggak pakai tasdik nggak bisa dibaca. Coba tes. Coba tes baca Pak. Bu, tes baca kalimat Allah nggak pakai tasdik bisa? Apa bacaannya jadi? Allah. Allah Pak. Kalau pakai tasdid Allah, betul? Kalau nggak pakai tasdid Allah. Maka mesti ditasdidkan dengan hati, ditetapkan dia, dibenarkan dia di dalam hati. Baru wal af'alu bil arkan, baru dibuktikan dengan implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi contohnya hablum minallah, hablum minannas. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Berarti mengikuti jejak langkah Nabi manusia. Al-Quran itu wahyu langsung dari Allah, perantaranya malaikat Jibril. Maka nggak bisa pakai Quran, nggak pakai hadis, nggak bisa. Aku Quran aja lah, nggak perlu pakai hadis itu. Yang jelaskan makna Quran itu siapa? Turun Quran, yang jelaskan itu kan Nabi Bapak Ibu. Maka nggak bisa Quran dipisahkan dengan hadis. Itulah namanya hablum minallah wa hablum minannas. Apalagi kita disuruh bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukur kepada aku. Cukup itu? Nggak cukup. Wali walidaika ilayya masih. Juga kepada kedua orang tua. Bersyukur kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, hablum minallah. Berterima kasih kepada orang tua, hablum minannas. Gak bisa dipisahkan ini. Maka kalau kita pisahkan ini, terhinalah kita di mata Allah. Itu ayat yang berbunyi, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kalau kita pisahkan ini, maka terhinalah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu? Jadi mesti baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Dalam hubungan kepada manusia dikenal kalimat ukhuwah, persaudaraan. Ada berapa ukhuwah? Kita bagi 3 saja. 1, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wathoniyah,
persaudaraan satu negeri atau satu negara. Mungkin dia tak seakidah, tapi sama-sama orang Indonesia. Nggak boleh saling nyakitin. Yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan karena sama-sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donald Trump sana, Amerika Serikat, Pak. Saudara kita itu, saudara apa? Sama-sama dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ukhuwah ini bisa berjalan? Diutus Nabi. Maka kalimatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus Rasul itu, tidaklah kuutus Muhammad itu kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kasih sayang. Maka ibadah paling tinggi itu Bapak Ibu, kalau mau tahu kualitasnya, dasarnya harus mahabbah, kecintaan, kasih sayang. Bukan karena kewajiban lagi, bukan karena pahala semata, bukan karena surga neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Nilainya tinggi, walaupun mungkin ibadahnya secara zahir dikit. Contoh, ingat hadis Bukhari yang menceritakan tentang dulu di zaman Bani Israel ada perempuan pelacur yang ngasih minum anjing kehausan, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kok bisa? Karena dia melakukannya dengan kasih sayang. Maaf, ini tingkatannya. Apalagi contohnya Imam Al-Ghazali. Beliau pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang. Lalu orang ini bertanya kepada Al-Ghazali, apa yang Allah perbuat kepadamu, wahai Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, aku dipanggil Allah untuk berada di sisinya, mendapat ridho dia dari Allah. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Al-Ghazali, apa yang menyebabkan dirimu bisa aku taruh di samping atau di sisiku? Al-Ghazali sebutkan ibadahnya, Pak. Dia kan ngarang kitab, Pak. Ibadah sholatnya, puasanya, zakatnya, ngarang kitabnya, ilmunya, semua dia sebutin ke Allah. Lalu apa kata Allah? Ibadah yang kau sebutin tadi Al-Ghazali, kami tolak. Yang menyebabkan dirimu mendapat ridhoku, kata Allah, engkau kutaruh di sisiku, kata Allah. Suatu hari engkau lagi menulis kitab, wahai Al-Ghazali, ada seekor lalat. Lalu lalat itu kehausan hingga di wadah atau tempat tinta daripada penanya Al-Ghazali. Lalu lalat itu minum tinta sampai kenyang, gak diusir sama Al-Ghazali. Kenapa? Kasihan. Sampai terbang sendiri. Amal itu yang menyebabkan mendapat ridhoku, kata Allah. Apa sebab? Karena melakukannya dengan kasih sayang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang menyebabkan diri kita selalu berkasih sayang karena Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 menit ya. Sedikit lagi. Kalau bercerita ukhuwah Islamiyah seperti yang ada di tema kita, saya yakin kita udah ukhuwah Islamiyah semua. Cuma bagaimana mempertahankannya, bagaimana untuk merawatnya, bagaimana agar dia berkembang di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Itu yang penting. Maka pada kesempatan ini 3 saja saya sampaikan, agar ukhuwah Islamiyah di antara kita tetap terjaga. 1, salinglah mencintai, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Ibu datang kemari karena siapa? Karena siapa, Bu? Karena segan. Siapa yang kemari gara-gara segan, besok dapat surga segan. Kan banyak, Pak, gara-gara segan, Pak. Aku segan kali gak datang kemari. Kemarin giliran kita sana dia datang, segan kali rasanya gak datang. Betul gak? Ada kayak gitu gak? Oh, gak ada. Kalau sini gak ada. Siapa yang karena segan, siap-siap dapat pahala segan, surganya surga segan. Ada yang Pak yang gara-gara segan, Pak? Sebentar ya, Bu. Ada yang kayak gitu?
Nggak usah lagi yang pakai segala hilang ya. Kenapa? Karena Allah. Kan lebih bagus. Kenapa? Ya karena Allah aku mencintaimu. Berkasih sayangnya karena Allah. Jangan selain daripada Allah. Enggak kekal kasih sayangnya. Nanti kasih sayangnya karena politik. Ada juga itu. Udah mau dekat-dekat kampanye. Itu luar biasa kasih sayangnya. Apa mau itu? Gue mau alat musik. Bilang aja. Nah, ada terpilih dia bilang. Karena nampak batin hidungnya. Payah undangnya. Dihubungi tangan kan? Berarti bukan karena Allah. Ada yang kasih sayangnya karena hubungan ekonomi, perdagangan. Tahu-tahu dalam perjalanan bisnis terjadi perselisihan, putus, nggak lagi bersaudara. Kenapa? Nggak karena Allah. Betul? Betul apa betul? Maka mulai hari ini ibu datang kemari, kita semua datang ke tempat ini, dan besok ada giliran berikutnya. Tanamkan dalam hati, ini kasih sayangku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Sab'atun yuzillukumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nanti ada 7 golongan. Yang 7 golongan ini dinaungi di hari kiamat. Ketika tak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini kita berlindung di bawah atap masjid kita. Nanti pulang ke rumah kita berlindung di rumah masing-masing. Tapi ada masanya, jangankan bangunan rumah, gunung saja seperti kapas kena tiup angin di hari kiamat. Kemana kita mau berlindung? Kecuali hanya perlindungan dari Allah. Tapi ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Siapa dia? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, pisahnya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari, yang membuat ukhuwah kita kok nggak langgeng ke depan. Lihat ke dalam hati kita, sudahkah kita lakukan ini karena Allah? Kalau memang belum, maka betulkanlah niat yang ada di dalam hati kita. Dalam surah Az-Zukhruf juga dijelaskan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Yang di dunia saling berkasih sayang, tapi nggak karena Allah kasih sayangnya. Mungkin karena pangkat jabatan, mungkin karena politik, mungkin karena ekonomi saja. Selain dari Allah dia berkasih sayang. Nanti di akhirat ini bermusuhan kata Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kasih sayangnya semata-mata karena Allah. Ketika salah satu, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ini ayat, salah satunya masuk surga, dia akan bertanya tentang kawan akrabnya. Ya Allah, hari ini aku dapat nikmat masuk surga, tapi dulu di dunia ada kawanku yang sering ingatkan untuk ingat kepadamu ya Allah, sering ngajak ibadah ya Allah, sering ngajak taklim ya Allah. Kalau aku salah dia ingatkan ketika salah. Aku nggak ingin dia itu tak selamat ya Allah. Bagaimana nikmat yang kudapat saat ini? Kalau bisa dia dapat juga ya Allah. Jangan sampai dia tersesat ya Allah. Kemudian orang kali kawannya meninggal juga. Mereka dipertemukan oleh Allah di surga, dan mereka saling memuji dan berkasih sayang. Itu kasih sayang karena Allah. Ketemu sampai akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pondasinya. Kalau ingin langgeng ukhuwah kita ini, gak ada yang lain. Semata-mata itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah pun gitu Pak. Bapak ibadahnya karena apa? Ibu ibadah karena apa? Harus begitu. Ini enggak, kenapa kau tahajud? Aku tahajud biar dagang laris. Tahu-tahu enggak laris-laris dagangannya. Nah, berhenti tahajudnya. Jadi kalau sudah berhenti tahajud ya, dan 3 bulan tahajud, nggak laku, nggak ada yang beli dagangannya. Kenapa kau sholat Tuhan? Biar rezekiku mudah. Tahu-tahu payah rezekinya, ya kan? Berhenti dia sholat Tuhannya, nggak Tuhan lagi. Kenapa? Karena niatnya bukan Allah. Kenapa kita mesti niatkan ibadah ini untuk Allah? Saya mau tanya kita yang hadir ini, kira-kira apa yang
yang nggak ada sama Allah itu? Ada yang nggak ada sama Allah itu? Ada semua sama Allah. Sawit ada nggak punya Allah? Ada kan? Perusahaan itu punya siapa? Hakikatnya ini semua ada karena adanya Allah. Kalau Allah nggak ada ini semua? Nggak ada. Maka ibadah itu lempeng saja kepada Allah. Karena semuanya sudah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang buat ribet dalam hidup ini. Puasa Senin Kamis supaya ini, wiridan ini supaya ini. Banyak kali pecah-pecahnya. Nanti kalau yang diniatkan nggak dapat, berhenti ibadah itu. Betul. Ini kajian akidah ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lempeng saja. Apapun ibadah, mau ukhuwah Islamiyah namanya, ukhuwah watoniyah namanya, ukhuwah basyariyah namanya, mau sholatkah namanya, bab ibadah, bab muamalah, apapun namanya, niatkan semata-mata karena Allah. Karena semua itu ada karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas, Bu? Saya tengok situasi dulu. Disambut lanjut nggak? Kira-kira banyak yang redup-redup kita udah ya. Biasa kok udah kenyang perut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 jenjang ya. Yang kedua, biar agak cepat. Yang kedua, untuk merawat ukhuwah Islamiyah ke depan, al-maskanul wasi'. Lapangkanlah rumahmu. Buat lapangkan rumah. Mak rumah itu sempit ini, ukurannya Ustaz gimana? Kok melapangkan itu? Tuh, lapangkan rumahmu kata Nabi. Min sa'adati mar'i. Sebahagian tanda orang itu bahagia kata Nabi. Yang pertama adalah al-maskanul wasi', luas rumahmu. Rumah wajah kan di perusahaan. Itulah yang pernah kita dulu ya. Gimana meluaskan lagi? Tak bahagia lagi untuk Pak Ustaz ya. Gimana di ukhuwah kita itu? Tapi di hadis yang lain, Nabi mengatakan kalau sholat malam ketika sujud, dia geser kaki Aisyah. Berarti rumah Nabi sempit atau lapang? Satu sisi katanya lapangkan rumah, luaskan rumah. Tapi rumah Nabi saja sempit. Berarti rumah yang dimaksud bukan itu. Qalbil mu'min baitullah. Hatinya lapangkan. Udah lapang hati kita, insya Allah ukhuwah ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita ini asal usulnya beda semua, Pak. Pak manajer sukunya beda sama saya. Betul. Ustaz kita ini, Pak imam-imam kita belum tentu satu suku. Daerahnya ada yang dari Lombok, ada yang dari macam-macam. Ibu-ibu juga begitu. Belum masalah pemahaman beragama, tentu beragam kita. Mazhab saja yang masyhur ada 4. Belum lagi tambah yang kelompok yang baru yang nggak pakai mazhab, nggak perlu. Ada 3 kelompok nggak pakai mazhab, Pak. Pokoknya salah lagi kita semuanya. Jadi beragamnya kita ini, kalau dada kita nggak lapang, cemana kita mau jalan bersama? Pasti menyalahkan saja yang ada, Pak. Betul. Maka lapang hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak hidup ini, kita stres cepat. Kalau orang udah stres, nengok baygon itu kayak sirup, Bu. Nah, tidak minum baygon gitu. Dalam rumah tangga pun begitu, Ibu, harus lapang di dada. Kenapa? Suami mungkin dia orang Batak, Ibu orang Sunda. Yang ngomong orang Batak ya kuat, bukan marah dia. Yang ngomongnya kayak begitu. Ibu orang Sunda ngomongnya kan pelan-pelan. Kalau nggak saling lapang dada, ini bergaduh tiap hari ini. Perasaan dimarahi terus. Ini kan? Yang satu suka masakan manis, yang satu suka pedas. Nikah habis itu masalah istrinya orang Jawa, yang satu orang Melayu suka pedas-pedas, Pak. Begitu makan manis, orang Jawa yang masak yang manis pakai gula. Coba nggak lapang dadanya, wah bergaduh lagi, Pak. Gaduh.
Ribut gara-gara itu. Maka lapangkan dada kita. Coba kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ujian beliau dalam berdakwah ini? Luar biasa ujiannya. Diusir dari kampungnya, dilempar batu, berulang kali dibunuh, diracuni, dibilang majnun, dibilang gila, dilempar tai onta. Semua dilakukan orang kafir kepada Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak mundur setapak pun dari langkah dakwahnya? Apa sebab? Alasannya cuma satu, alam nasrah. Udah dilapangkan Allah dadanya, maka dia sanggup. Sehingga agama sampai kepada kita hari ini karena Nabi, sahabat, kepada sampai ulama kita hari ini. Ulama-ulama yang benar-benar makrifat kepada Allah, lapang dadanya, maka dakwah sampai kepada kita. Tapi kalau nggak lapang dadanya, begaduh dia balik. Gara-gara kunut aja tak selesai sampai sekarang. Tak lapang dadanya. Mari kita saling bekerja sama terhadap sesuatu yang kita sepakati, dan mari berlapang dada terhadap sesuatu yang kita berbeda di dalamnya. Insya Allah bisa berjalan bersama. Jelas Bu? Jangan sempit lagi dadanya. Kalbunya nggak boleh sempit. Nanti mudah emosian. Ini perjalanan dapat ridho Allah. Kendaraannya dua dikasih sama Allah. Kendaraannya dua. Satu kendaraan berupa ujian kenikmatan dalam hidup. Yang satu kendaraannya berupa ujian kesulitan dalam hidup. Buka surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tak ada yang tak mati. Walaupun ilmu kebalnya 10 lapis, mati juga. Betul? Ini sibuk kali lah kita pada nengok yang kayak begitu. Sibuk kali dia ya. Kok bisa ya keluar api? Tipuan itu. Untung aja aku sudah merah, ya? Selesai sudah. Sudah mulai jatuh harga dukun sudah. Gara-gara aku sudah merah. Karena kita ini orang Indonesia, tipikalnya kita ini mudah kagum terhadap sesuatu yang baru. Kemudian buru-buru kita ngakuin itu kebenaran. Padahal belum lagi dia selidiki yang sebenarnya. Asal nampak ini mantapnya. Sekali pukul kok bisa sembuh ya. Nah itu udah rame ngajinya itu. Tapi kok buka kitab tauhid, Fathul Mu'in, sepi yang ngaji itu Pak Ustaz. Ngantuk buahnya, buka kitab peminum malam. Tapi kalau yang ngajinya kayak tadi, bisa namanya dipukul pakai benda, nggak sakit, dipacok nggak mempat, itu pengajian rame itu. Sampai jam 2 malam tahan. Begadang pun tahan itu. Ya Pak Ustaz, banyak yang kayak begitu. Maka oleh sebab itu, yang kayak begitu udah nggak usah lagi Bapak Ibu. Nggak ada yang kayak begitu. Mati juga ya nanti. Kecuali nggak mati ya. Mati juga nggak? Matinya. Dan orang yang beriman itu Bapak Ibu, kematian itu pertemuan yang sempurna kepada Allah. Kalau masih di dunia dia masih terhijab kepada Allah itu. Belum sempurna pertemuannya kepada Allah. Tapi ketika ruhnya keluar, disitulah pertemuan yang sebenarnya kepada Allah. Maka tak takut dia dengan kematian. Kau tak takut dengan kematian, kenapa mau kebal-kebalan? Logika kan? Lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini ibu akan diuji dengan 2 hal. Baik, buruk, susah, senang, nikmat, musibah. Itu pasti nimpa kita semua itu. Kenapa? Ini 2 kendaraan kita untuk dapat ridhonya Allah. Tergantung ibu, bapak cari supirnya biar kendaraannya ini nyampe ke tujuan. Paham maksudnya? Umpamanya datang kendaraan susah, ibu dikasih ujian berupa musibah, kesulitan. Berarti dia kendaraan kita supaya dapat ridho Allah. Tinggal cari supirnya saja. Apa supirnya? Sabar. Siapa supirnya Bu? Sabar. Tapi bukan mak sabar yang sebelah rumah, itu lain. Ini sifat sabar maksudnya. Inna izamal jazai ma'a izamil balai
Sesungguhnya besar kecilnya pahala itu tergantung sebesar apa ujian yang diberikan oleh Allah. Ini datang kemari ngaji, ini tak sama kalau ngisi di kota. Perjuangannya berat kemarin ini. Naik Honda, habis naik sepi, kena lumpur, banyaklah misalnya. Betul ya. Tapi jangan kita semangatnya turun. Kenapa? Semakin berat dia, semakin besar nilai di mata Allah. Perjuangan ini semakin banyak tantangannya, semakin banyak pula rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun nanti Anda dapat giliran, siapapun ustadznya, datang sama-sama ke sana. Walaupun berat itu, semakin banyak dia. Kita ini tantangan dalam menjalankan ibadah, semakin besar nilainya di mata Allah. Paham kok? Jadi kalau komannya ngantuk, tantangan ngantuknya. Itu perjuangan juga itu. Masa entah pinggang kita gerak-gerak gini dengan mata nggak bisa. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang jamaah kita mungkin yaitu namanya perlu nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika dia mengeluh itu bukan dia nggak beriman, karena memang ujian itu berat, maka kita perlu saling nasihat-menasihati. Siang ini saya diposisikan Allah memberikan nasihat kepada Bapak Ibu, tapi pada waktu yang berbeda boleh jadi Bapak Ibu yang memberikan nasihat kepada saya. Siapa contohnya? Umar bin Khattab, ketika kabar Nabi meninggal dunia, dicabutnya pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia? Itu tebas lehernya. Bukan dia nggak tahu ayat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tahunya dia surah Al-Baqarah itu. Cuma ketika ujian itu terlalu berat, apalagi yang menimpa orang kita cintai, ayat itu hilang, Pak. Hadis itu hapus dalam ingatan kita. Yang kita ingat pedihnya berpisah dengan yang kita cintai. Itu dialami Umar. Dan Abu Bakar mengingatkan, dia bacakan surah Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan Tuhan, dia hanya seorang Rasul. Tenang Umar, masuk lagi pedang. Jadi perlu ada nasihat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala suatu saat saya yang ditimpa musibah, ayat tadi tak ingat saya lagi, lupa, sedih yang mendalam. Tak salah Bapak Ibu yang mengingatkan saya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pelajaran buat kita, ya memang hidup ini tempat ujian. Ada nggak orang yang di dunia ini nggak punya masalah? Saya mau tahu orangnya. Coba. Hidup kanan. Pak Imam aja punya masalah ini. Cuma nggak mungkin dia sebutkan. Betul. Ustaz yang bercakap itu punya masalah. Ibu juga punya masalah. Orang kalau masih hidup di dunia ini pasti punya masalah. Nanti suaminya udah bagus, istrinya bermasalah. Istrinya udah baik, suaminya yang bermasalah. Suami istrinya udah mantap, anaknya bermasalah, Pak. Suami istri bagus, anaknya juga baik, ekonomi lagi hancur-hancuran. Ada yang punya masalah nggak di dunia ini? Ada? Saya mau tahu orangnya. Nggak ada. Kita semua punya masalah dalam hidup kita. Karena memang dunia ini tempat masalah sebagai ujian kepada kita. Maka hadis tadi mengajarkan, kata Nabi sambungannya, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia cinta terhadap suatu kaum, dikasihnya balak dulu, ujian, musibah dulu. Jadi siang hari ini, siapa yang paling banyak masalahnya, jangan berkecil hati. Sadarilah wahai saudaraku, ketika masalahmu yang paling banyak di antara kami, engkaulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Kalau enggak mungkin ada ayat yang Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta. Kapan kita sabar itu kalau nggak ada musibahnya? Betul? Betulnya nggak ikhlas nih. Kalau takut Ustaz pulang dari nggak musibah pula. Takut pun jawabnya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya falahu ridha. Maka siapa saja yang ridha dengan ketentuan Allah itu, maka dia mendapat ridha daripada Allah.
Wa man safatu fahuwa safito. Tapi siapa yang murka, tak suka dia tak terima ketentuan itu, maka dia juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal. Lalu yang kedua dikasih kenikmatan. Ini juga ujian dari Allah. Jangan sangka kalau umpamanya anak sehat, suami baik budi, kerja rajin, ibu-ibu pun sehat, ekonomi lancar, apa keinginan dikabulkan Allah, belum tentu itu suatu nikmat yang bisa menyelamatkan kita. Kalau nggak pandai-pandai lihat di balik itu. Kalau sampai kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka ketika datang kendaraan berupa kenikmatan, yaitu tadi supirnya, namanya syukur. Paham loh? Bukan Pak syukur sebelah rumah ibu, bukan, itu lain. Sifat syukur itu. Kadang-kadang banyak orang diuji dengan kesulitan, berhasil mampuinya, menjalaninya, menghadapinya. Tapi banyak yang orang diuji dengan kebahagiaan, banyak yang tak sanggup, banyak yang rusak dia, banyak yang ingkar kepada Allah. Itulah namanya Qarun, Fir'aun, Namrud, termasuk sahabat Nabi Sa'labah yang dia minta jadi kaya, habis itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaya atau miskin, sadar aja apa yang dikasih Allah saat ini, itu yang terbaik buat kita. Yang sekarang yang ada tuh, itu yang paling bagus. Ada kalau saya cerita, Pak Ustaz, ayam panggang enak Pak Ustaz, ikan gurami enak, tapi tak ada di meja kita. Mantap itu. Yang ada ayam masak kecap Pak. Itu yang ada di meja. Itu yang paling mantap. Betul nggak? Yang kita ceritakan tadi kan tak ada loh. Benda yang ada tadi ayam kecap, mana yang mantap? Nah, yang mana yang mantap? Ayam kecap itu yang ada. Jadi yang ada itu yang paling bagus Pak. Gak usah menghayal-hayal yang belum pasti. Jelas. Dan kadang-kadang kita banyak kali hayalan tingkat tinggi, terakhir jadi tulul amal, panjang angan-angan. Pak, kalau nggak ke masjid Pak, aku kepingin kan ke masjid kayak Pak Imam itu. Dia kok nggak ke masjid Pak Saudara? Belum tenang hatiku. Kenapa? Rumah si ngontrak. Alasannya, tahun depan nggak ngontrak lagi dia. Tapi nggak ke masjid juga. Ditanyain kok nggak ke masjid Pak, kan nggak ngontrak rumahnya. Ngontrak udah enggak, dari masjid isinya belum ada, si kosong. Tahun depan isinya udah ada, kulkas sudah ada, lemari sudah ada, lengkap. Kok nggak ke masjid Pak? Kendaraan belum ada. Dikasih sepeda motor, enggak juga sampai ke masjid. Alasannya apa? Sepeda motor kalau panas kena panas, kalau hujan basah. Kamu punya mobil baru tenang. Dikasih mobil pun nggak sampai ke masjid. Kasih keperluan baru mau dikerjain. Jadi kenapa? Dulu amal tuh jangan. Yang ada itu aja lah pakai dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu apa yang ada saat ini dia jadikan sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa supirnya Bu ya, dua aja. Datang yang susah-susah, supirnya ini biar kendaraannya sampai kepada tujuan. Dapat yang enak-enak dalam itu, supirnya ini supaya kita kendaraannya sampai juga kepada tujuan. Dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah begitu juga. Ya Bu ya, nggak akan mungkin wirid ini jalannya lempeng aja, pasti ada masalah nanti Pak. Betul nggak? Ketika nanti datang masalah, sabar, jangan terpengaruh. Tetap kita kan ada anggaran dasarnya. Betul, setiap organisasi ada anggaran dasarnya Bu, ada aturan. Tetap jalankan Bu. Insya Allah badai pasti berlalu. Betul Bu. Jadi lapangkanlah dadanya, hatinya, kalbunya. Caranya apa yang menyebabkan hati kita sempit? Dibuang jauh-jauh. Yang buat hati kita sempit, dibuang jauh-jauh. Apa yang buat hati kita sempit? Sifat-sifat mazmumah. Itu yang menyebabkan kita sholat kok nggak khusyuk. Aku sholat kok tidak khusyuk. Bacaan kita bagus kurasa. Kurasa hapus 3 juz ada 3 juz, tapi kok kayak khusyuk itu. Kata orang itu supaya khusyuk paham artinya. Pahami artinya makin parah lah. Ingkron dan apa ya? Ustaz, mana lah khusyuk? Khusyuk itu cerita rasa.
Ya Bu, cerita rasa itu. Ibadah itu termasuk beriman itu harus sampai dapat rasa, Pak. Yang bilang Nabi, kan ada hadisnya. Salatul mangkuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau dibuat yang 3 ini, kamu akan merasakan manisnya iman. Iman aja ada rasanya. Jadi kalau beriman tuh sampai dapat rasa manisnya, supaya nanti pas ibadah terasa nikmat. Jadi kenapa iman itu nggak terasa manisnya? Saya kasih ilustrasi mudah begini. Ada orang sakit, kawan ibu sakit, sudah seminggu dirawat. Lalu ibu datang bawa buah-buahan. Buah yang paling enak itu ibu beli. Makanan paling enak itu ibu beli. Karena kebiasaan kita kan gitu. Orang sakit dibawain makanan yang enak-enak. Setelah kita kasih, dimakan ya kira-kira. Enak katanya, ya enak kan? Pahit, nggak ada rasa, hambar. Orang sakit dikasih, sehat-sehat inilah kami kasih buahnya. Insya Allah banyak kan makan. Ini nunggu sakit baru dikasih buah. Betul Bu? Itu kebiasaan kita ya. Mana? Ayo kita ibu irit, setelah itu tengok saudara kita yang sakit, bawa buahannya. Dia mana selera dia makan orang sakit. Untuk sembuh itu kasih buah-buahan, insya Allah. Kenapa dia tak merasakan enaknya buah yang dibawa? Karena dia sakit, sama dengan kita. Kenapa tak dapat merasakan manisnya iman? Karena hati kita berpenyakit. Itu masalah. Kalau hatinya banyak penyakitnya, fi qulubihim maradun wa zadahumullahu maradun. Jangan harap dapat merasakan enaknya beribadah kepada Allah. Apa menyebabkan hati kita berpenyakit? Selain sudah ada memang penyakit itu, mazmumah itu, ditambah perbuatan maksiat. Maksiat ya contohnya, yang paling ringan lah. Yang paling ringan, yang sudah jadi makanan sehari-hari, yang mengunjungi orang, ceritai kawan. Itu kan kayak biasa aja dibilang kamu, kayak nggak dosa gitu. Betul nggak? Ada kawan di wirid nanti akhlaknya kurang baik. Kalau nggak sanggup menasihati dengan baik, doakan. Khusus kita mohon kepada Allah, si fulan ini Allah kasih hidayah. Gitu. Pernah nggak dibuat? Hah? Jujur aja lah itu. Nah. Jadi sering ibu cerita-cerita, kamu tuh ibu doang aja. Nah. Betul nggak Pak Ustaz? Sering cerita-ceritakan ya itu. Pulang ini bukan gitu, soalnya udah tahu kali ya gitu. Betul nggak? Coba kita doakan sama-sama ya. Nggak mungkin salah satu Pak Imam kita nggak ada doa yang makbul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu kalau supaya Allahnya berlaku, supaya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asiknya berbuat maksiat merusak daripada asiknya beribadah kepada Allah. Ketika asiknya diri kita banyak kita pakai bermaksiat, ketika ibadah asiknya ibadah sudah habis. Kenapa? Kita pakai untuk maksiat tadi. Makanya nggak bisa khusyuk sholatnya. Kenapa nggak enak sholatnya? Itu tadi karena sudah dipakai nikmatnya untuk berbuat mengunjungi orang, ciptai orang, bohong. Ibu ya, cukup kalau belanja bulan ini, Bu. Nampak-nampaknya pas-pasan lah. Oh. Tapi ku tengok kata suaminya, baju kok bertambah terus tiap bulan. Gamisnya nambah terus Bu. Yang sudah habis semuanya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penyebab kenapa nggak nikmat ibadah. Kalau tak dapat enaknya ibadah, jarang kita mau nambah. Coba ada sesuatu yang enak. Bapak makan durian enak kali Pak. Durian montong. Harga 1 juta yang dari Thailand itu. Kita makan terus sudah kali. Mau nambah nggak? Sesuatu yang enak kita makan mau nambah nggak? Kita tanya lagi gimana belinya, berapa harganya, kapan dia jualnya. Tertarik kita mau nambah lagi. Kenapa? Enak. Kenapa hari ini orang malas ibadah, nggak mau nambah ibadahnya, mau yang singkat-singkat ibadahnya, karena nggak dapat rasa enaknya beribadah kepada Allah. Itu nih. Kalau sempat baca Yasin, terasa nikmat di Yasin itu. Mungkin tiap hari baca Yasin itu. Tapi nggak dapat enaknya aja, Yasin 12 kali jadilah, ya kan?
Cuma tidak sama sekali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lapangkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah. Cari ilmunya, ilmu yang bersifat qalbiyah, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan hati supaya hatinya terbebas dari penyakit-penyakit seperti iri, dengki, membenci dan lain sebagainya. Supaya lapanglah dia. Jadi nanti dalam perjalanan ukhuwah kita ada perbedaan. Kalau di sini kita lapang, mudah menerima perbedaan. Silakan kita berbeda dalam masalah ruqyah, tapi nggak boleh berbeda masalah usuliyah. Tetap sama tujuan kita, walaupun cara kita mengerjakannya ada perbedaan. Insya Allah tidak bisa bergandeng tangan kalau hatinya diberikan kelapangan oleh Allah. Jelas Bu? Terakhir yang ketiga. Nah, ulama kali aku tinggal sepuluh lagi. Yang terakhir yang ketiga. Banyak baca Bu ya. Banyak baca. Baca apa? Baca diri. Baca diri orang yang dibaca, diri kita yang dibaca. Seperti hadis Nabi, "Tuba liman sawalahu an-qulubin nas." Sangat beruntung orang, kata Nabi, yang dia punya kekurangan sehingga dia fokus dengan kekurangannya itu, lalu dia lupa dengan kekurangan orang lain. Paham maksudnya? Banyak tafakur, banyak muhasabah. Tengok ke dalam diri kita. Aib kita banyak loh Bu. Dosa kita ini banyak ini. Cuma karena sibuknya nengok dosa kekurangan orang lain, kita lupa dengan dosa kita sendiri. Kita sibuk bacain orang, tapi nggak baca diri kita sendiri. Padahal hari ini kita bisa bergaul dengan kawan. Saya masih dipanggil ustadz oleh orang lain, diundang ceramah, bukan karena saya hebat, bukan karena ilmu saya banyak, bukan karena saya ustadz, tidak, karena aib saya masih ditutup oleh Allah. Kalau saat ini aib saya dibuka oleh Allah, nggak ada yang mendengar saya ceramah lagi Bapak Ibu, nggak ada. Maka sebelum aib itu dibuka oleh Allah, banyak-banyak kita melihatnya, kita perbaiki. Banyak-banyak membaca diri masing-masing. Jangan kayak pepatah kita, gajah di depan mata nggak nampak, tapi semut di ujung lautan dia tahu. Kan banyak orang sekarang kayak begitu. Betul nggak lo? Kalau mau jujur aja lah, nengok dosa masing-masing, nggak sempat nengok dosa orang Pak. Sekarang lah jadi ustaz. Dulu waktu SMA, waktu masih SMP, waktu awal-awal kita masih remaja, banyak dosa kita. Makanya kadang-kadang orang yang bermaksiat menghargainya lebih tinggi daripada orang yang sudah beribadah. Itu pelacur itu kalau ada ibu-ibu mirip lewat, itu surganya bukan main Pak. Ibu-ibu pengajian nyuruh-nyuruh orang itu. Kapan tidak bisa ke orang itu? Enak ibu itu baca Yasin. Tapi coba ibu-ibu nengok pelacur kan, neraka tuh, kalau neraka tuh. Ya kan? Lebih menghargai mana kadang? Kenapa? Masih zahirnya yang ibadah, tapi hatinya belum beribadah kepada Allah. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Maka perlu saya sampaikan, banyaklah melihat kekurangan diri sendiri. Saya kasih contoh, ilustrasinya mudah. Ini air penuh, tapi bukan yang minum Ibu, ini contoh. Ibu mesti minum pula sama saya, tapi mau minum tuh minum gelas deh. Enggak, ini contoh. Air ini penuh. Ibu saya suruh bawa keliling air, keliling rumah sana sampai nanti balik ke mandi. Dengan catatan nggak boleh tumpah air yang penuh. Apa yang terjadi? Setelah ibu sampai kemari, saya tanya, Bu, bukan itu orang di jalan. Apa jawaban ibu? Entahlah Pak, nggak tahu Bu. Entah ada karena ini orang di jalan enggak. Apa sebab? Apa sebab? Konsentrasi dengan ini kan? Begitulah kalau orang konsentrasi dengan keburukannya, dia nggak sempat nengok keburukan orang lain. Paham? Itu ilustrasinya begitu mudah. Ini untuk bisa ukhuwah kita Islam yang terjaga Bapak Ibu. Kalau masing-masing lihat kekurangan diri masing-masing,
nggak akan mudah menyalahkan kawannya. Kalaupun ada kawan yang salah, dia akan nasihati dengan baik. Tak bisa dinasihati, seperti yang tadi saya sampaikan, dia akan doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sanggup dia mencaci saudaranya. Kenapa? Aku pun banyak dosaku. Kadang-kadang yang dia buat itu aku buat, cuma belum dibukakan Allah saja. Betul? Jujur aja lah kita, Bu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita fokus dengan diri kita masing-masing. Insya Allah kita akan selamat, kita akan perbaiki diri, kita akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang yang taubat itu sungguh-sungguh, maka dia fitrah kembali seperti dulu dia awalnya dilahirkan ke muka bumi ini. Hendaknya gitulah kita pulang kepada Allah. Sama seperti baju yang kotor itu. Saya main-main kemari, lalu jumpa sama Pak Imam. Gak mungkin ada gotong royong, saya tidak ikut nih. Lalu saya ikut gotong royong, tapi nggak mau baju, pinjam baju Pak Imam. Kotor. Setelah selesai, saya langsung pulangin baju yang kotor tadi. Tempatnya di mana ya? Baju kotor tempatnya di tempat yang kotor loh. Iya kan? Habis itu ibu campur sama yang lain kan, yang kotor-kotor lain kan. Udah itu masukkan ke mesin cuci, betul? Karena ibu sekarang mana sanggup cuci tangan lagi, jarang. Ya bukan? Dah, taruh air, deterjen, hidupkan mesin, diucuk-ucuk di dalamnya. Habis itu dikeringkan. Habis keringkan nanti baru dibilas. Dibilas nanti habis bilas, keringkan lagi, baru dijemur. Baru nanti setelah itu kering nanti, baru nanti dia digosok, dilipat, kasih pengharum. Banyak prosesnya Pak untuk masuk ke lemari. Tapi coba bajunya Pak Imam permisi, nggak saya pulangkan dulu. Saya cuma sudah ke Pulau Muda sebentar, dekat panas. Besok saya balik kembali lagi. Kira-kira 3 hari lah Pak Imam. Baju saya buat dulu ya. Saya suci Pak, bersih-bersih. Kasih pengharum. 3 hari saya balik kemari. Saya kasih sama Pak Imam. Itu tempatnya di mana? Langsung ke dalam. Itu ilustrasi buat kita. Dulu kita fitrah semua. Suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tahu-tahu pulang kepada Allah kotor Pak. Dibersihkan oleh Allah di neraka dulu kayak pakaian kotor tadi. Proses panjang, banyak prosesnya sebelum dia ditempatkan di tempat yang sebenarnya. Tapi kalau saya tadi lahir ke dunia ini fitrah, tapi terus taubat kepada Allah, banyak baca diri, tahu kekurangan diri, terus menjaga kebersihan hati. Tahu-tahu mati dalam kondisi bersih hatinya. Itu sama kayak tadi, dia langsung masuk ke dalam lemari, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nggak pakai proses panjang. Sekarang tergantung kita mau pilih minggah dulu atau langsung. Kok ibu mau minggah dulu ke neraka mau langsung? Mana tahu ibu mau selfie pula di neraka itu? Mana nggak tahu Pak. Mungkin bilang foto selfie di neraka, mana rasanya kalau selfie di sana ya? Mana tahu. Kalau bisa nggak usah minggah lah Bu, langsung aja. Karena neraka itu nggak ada enaknya. Itu ilustrasi. Makanya kalau bisa usahakan banyak baca supaya ukhuwah kita terjaga. Terakhir yang keempat, berdoa tentunya jangan lupa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah agar yasinan akbar kita, hubungan sesama umat Islam di antara kita, hubungan kita selama tinggal di perusahaan ini senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kita dari perpecahan, senantiasa hati kita diikat oleh Allah dengan rasa kecintaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Ini saya tak mengajari, ibu kalau mau belajar ada guru-guru kita. Saya ini cuma ceramah, membangkitkan motivasi ibadah. Adapun keilmuan, boleh tanya guru-guru kita nanti. Kapan kita sempat ada pengajian, tanya kepada mereka. Ini cuma untuk kita silaturahim, membangun kebersamaan, semangat untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bukan ngajari, ini cuma mengingatkan diri saya dan kita semua yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.